dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. ...102,7 Suara Dataka Gelombang Informasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Dan sesaat lagi kita akan berbincang-bincang terkait dengan pelayanan Polantas di masa pandemi COVID-19 ya. Dan juga dalam rangka HUT Lalu Lintas Bayangkara yang ke-65 di program Halo Polisi di siang hari ini, edisi Selasa 22 September 2020. Dan di tengah-tengah kita ini sudah juga hadir Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pasir, AKP Doni Dwija Romansa. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mas. Selamat siang untuk pendengar Radio Suara Dataka Kabupaten Pasir. Ya, gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, sampai dengan saat ini semua sehat, semua baik, dan terus semangat. Baik. Ya, dan lupa juga saya menyapa ada Bapak Eko Arianto. Benar Pak ya? Pak Eko? Iya, benar sekali. Ya, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir. Iya, benar sekali. Baik, apa kabar Pak Eko? Ya, alhamdulillah baik-baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua. Tentunya dengan upaya tetap selalu waspada dan meningkatkan imunitas kesehatan. Amin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selama 30 menit ke depan, saya Ardiansah akan memandu acara bincang-bincang kita di siang hari ini, tentunya dengan narasumber yang luar biasa ya. Masih di tengah pandemi COVID-19, dan kami juga tak lupa mengucapkan ini selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-65 itu Terima di kasih. tahun 2020 ya. Dengan tema Road Safety Policing, implementasi e-policing pada fungsi lalu lintas di era digital. Betul. Menuju Indonesia Emas 2045. Betul, terima kasih. Ya, dari tema ini Komandan, izin. Ya. Apa yang bisa digambarkan ini? Ini di era digital menuju Indonesia Emas 2045, silakan. Jadi selamat siang para pendengar Radio Suara Dataka. Memang kebetulan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara yang ke-65. Memang sesuai dengan tema Road Safety Policing, implementasi e-policing pada fungsi lalu lintas di era digital menuju Indonesia Emas 2045. Ini adalah grand strategi kami ke depannya, yang mana nantinya pada prinsipnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan dilengkapi dan didukung dengan sarana prasarana yang menggunakan teknologi informasi maupun komunikasi. Dan setiap waktu kami selalu berbenah diri dan selalu mencarikan sistem yang terbaik, dan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Iya. Tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sekali pelayanan yang sebelumnya mungkin seperti pelayanan SIM ya yang ditiadakan. Nah, ini kan sudah mulai kita ke zona hijau, bahkan terakhir masuk lagi ke zona oranye begitu ya. Nah, bagaimana untuk kondisi saat ini? Baik. Jadi untuk pelayanan kami terutama di SIM maupun di Samsat dan pelayanan kepolisian saat ini memang tetap kami buka dan tetap berjalan,
Namun untuk pelaksanaannya sendiri kami memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Misalnya pada saat sebelum memasuki ruangan kami wajibkan untuk masyarakat atau pemohon agar mencuci tangan, kemudian ada petugas kami untuk mengukur suhu tubuh. Begitu juga nanti di dalamnya kita batasi Mas kapasitas pelayanan maupun jarak dan juga penggunaan alat-alat sterilisasi maupun hand sanitizer dan lain sebagainya. Selesai pelayanan kami semprot kembali. Tentunya kami selalu memegang prinsip-prinsip protokol kesehatan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Demikian. Baik. Ya, saya ke Pak Eko ya, Pak Eko. Ya, siap. Ya, Pak Eko. Terkait dengan kita pengen tahu ini Pak, penyakit menular ini kan sebenarnya banyak Pak. Ya, ada berbagai macam. Ini kan di tengah pandemi COVID-19 yang memang sampai saat ini, bagaimana data dari Dinas Kesehatan nih Pak terkait penyakit menular ini Pak? Ya, terima kasih. Khusus untuk COVID sampai rilis tanggal 21 kemarin itu yang positif di Kabupaten Pasir sebanyak 155. Hanya saja 155 itu terakhir yang dalam masa perawatan tinggal 35 orang. Nah, 35 orang itu ada sekitar 3 orang dirawat di ruang isolasi Panglima Sebaya, sedangkan sisanya dirawat di rumah isolasi rumah isolasi Muhammadiyah, dan sebagian kecil di luar daerah ada isolasi. Oke. Ya, kan banyak juga beredar Pak, artinya berita hoax di luar sana bahwa serum atau vaksin ini sudah ditemukan. Nah, ini gimana nih tanggapannya Pak? Iya. Sampai saat ini secara resmi itu vaksin memang masih diupayakan dalam proses pengujian. Nah, memang mendengar di informasi di masyarakat adanya memang begitu. Tapi paling tidak tentunya kita tidak serta-merta mensosialisasikan ke masyarakat sebelum ada semacam surat edaran yang resmi dari pemerintah bahwa di Indonesia betul-betul sudah ada vaksinnya, sehingga memang pada tujuan akhirnya menciptakan rasa aman. Tapi paling tidak jangan sampai kita menyampaikan informasi yang tidak valid sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat itu sendiri. Jadi pada prinsipnya vaksin itu masih dalam proses pengujian. Tentunya nanti apapun hasilnya nanti secepatnya akan diinformasikan ke masyarakat. Iya, artinya masih jangan percaya dengan berita hoax ya. Ya, untuk sementara itu yang kita anut dulu. Iya, baik. Saya ke Pak Komandan ini. Iya, baik Mas. Iya, tadi disampaikan bahwa dari Dinas Kesehatan memang saat ini masih ada uji coba begitu Pak ya. Jadi belum bisa sampaikan dan bahayanya terkait dengan virus corona ini. Nah, langkah-langkah apa ini yang dilaksanakan terkait dengan COVID-19 ini? Seperti tadi kan protokol kesehatan. Nah, bagaimana dengan penertiban kendaraan untuk sementara ini? Baik. Jadi kegiatan kami petugas khususnya polisi lalu lintas memang selain menjalankan instruksi dari atas, tugas-tugas rutin, kami pun menjalankan tugas-tugas tambahan seperti kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pendisiplinan masyarakat menggunakan masker itu setiap harinya mungkin bisa lebih dari 2 kali, 3 kali di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat keramaian, terutama di wilayah Kabupaten Grogot. Memang Kabupaten Pasir ya. Kabupaten Pasir Ya. di Kabupaten Pasir. Memang selama ini kegiatan-kegiatan untuk penertiban kendaraan yang mungkin kemarin masyarakat sering melihat kami melaksanakan razia dan lain sebagainya. Untuk situasi pandemi ini kami untuk razia lebih mengutamakan ke hunting system, Pak. Jadi kalau memang ada sifatnya pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata, tidak menggunakan helm, dan lawan arus dan lain sebagainya, itu kami hunting system. Pada saat ditemukan petugas saat patroli di lapangan, kami akan tetap melakukan penindakan. Namun demikian, selain tugas-tugas rutin tersebut, kami sekarang ini sedang gencar-gencarnya bersama-sama dengan instansi lain untuk membudayakan atau mendisiplinkan masyarakat Kabupaten Pasir agar selalu mengedepankan atau memperhatikan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, terutama pada saat keluar rumah, kemudian beraktivitas,
dan lain sebagainya. Seperti tadi yang disampaikan dari Pak Eko, bahwasannya data itu sudah sampai ratusan dan ini sangat memprihatinkan. Memang kalau kita lihat data untuk informasi mungkin obat, vaksin itu masih menunggu. Namun menurut kami adalah kesepakatannya bahwa memang saat ini yang dapat kita lakukan adalah penggunaan masker untuk mencegah penyebarannya. Oleh karena itu kami bersinergi dengan TNI, Polri, dibantu dengan pemerintah kabupaten melalui badan dan dinas-dinasnya, itu setiap harinya melakukan operasi justisi. Apalagi sekarang sudah ada keluar peraturan bupati, sehingga selain tugas-tugas rutin tadi, kami lebih mengedepankan operasi bersama, Mas. Jadi operasi bersama ini dalam rangka operasi justisi. Kalau memang pun nanti masyarakat atau rekan-rekan semua melihat adanya mungkin petugas-petugas yang menghentikan kendaraannya, tolong ikuti saja, tidak perlu kabur, tidak perlu takut nanti malah menyebabkan kecelakaan, karena saat ini kita lagi gencar-gencarnya untuk penertiban penggunaan masker. Jadi saat ini kita sedang melaksanakan fokus untuk kegiatan pendisiplinan masyarakat. Demikian. Ya, kita juga pengen tahu Pak, ketika di lapangan ya, tentunya ada saja kendala yang dihadapi terhadap masyarakat yang memang masih enggan menggunakan masker. Ini kan bukan hanya berdampak pada diri pribadi, tapi juga terhadap orang lain. Nah, ini gimana Pak? Cerita di lapangan ini Pak, silakan. Jadi dengan adanya peraturan bupati ini yang terbaru, bahwasannya kalau memang nanti ada perorangan yang tidak menggunakan masker, kalau dulu kita sudah melakukan sebelumnya sosialisasi kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker, kalau nanti ketemu razia atau operasi justisi ini bersama-sama, kita akan memberikan hukuman atau sanksi kepada masyarakat tersebut yang melanggar. Namun kemarin kita masih dalam tahap proses untuk menuju ke sanksi denda. Namun kemarin bila kita menemukan, kita akan memberikan mungkin sanksi atau hukuman-hukuman yang sifatnya mungkin contoh pengucapan Pancasila, kemudian nanti kami membuat masyarakat yang melanggar tersebut mungkin membersihkan di area sekitarnya dan lain-lain sebagainya. Karena bila nanti sudah ditetapkan untuk denda diberlakukan, maka denda sebesar 100.000 akan dilaksanakan ke depannya. Namun untuk saat ini kita masih tahap antara sosialisasi dan juga mulai penegakan hukumnya. Baik. Demikian. Baik. Saya ke Pak Eko. Sedikit saya buka terkait dengan peraturan Bupati Pasir nomor 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Nah, sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum dan denda administrasi sebesar 100.000, begitu ya. Dan juga teguran lisan atau tertulis ini bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Teguran lisan atau tertulis, denda administrasi sebesar Rp500.000, bahkan sampai penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha. Nah, kalau tadi dari kepolisian begitu Pak ya, sudah disampaikan bahwa saat ini masih melakukan beberapa sosialisasi dan penertiban. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa nih Pak? Iya, terima kasih. Pada prinsipnya kita tetap sama dengan pihak kepolisian mengacu kepada peraturan Bupati nomor 78 tahun 2020. Hendaknya pada masa-masa yang lalu sampai dengan pada saat diterbitkannya Bupati sampai dengan saat ini, tentunya kita tetap melakukan sosialisasi kepada teman-teman berjenjang mulai dari puskesmas di tingkat kecamatan, tingkat puskesmas di pelosok, bahkan di pusat-pusat. Artinya bahwa peraturan Bupati ini perlu sosialisasi terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat itu tahu-tahu langsung ditindak dan sebagainya. Paling tidak ada proses pembelajaran dulu kepada masyarakat. Artinya sanksinya berjenjang. Seperti yang dikatakan tadi Bapak Doni bahwa ada sanksi semacam sosial, disuruh bersih-bersih atau
push up dan sebagainya, Pak. Jadi pada prinsipnya sedikit-sedikit masyarakat sudah mengetahui bahwa itu merupakan aturan yang harus kita tegakkan untuk meminimalisasi meningkatnya kasus corona ini. Baik. Kalau untuk virus corona, kita tahu bahwa bahaya terburuknya itu kan sampai mengakibatkan kematian, Pak. Iya. Meninggal dunia. Bahkan dari data yang ada sudah ada 6 itu akibat virus. Nah, sebenarnya penyakit yang menjangkit ini kan kita ketahui juga ada TBC begitu, Iya. Pak. Ada lain-lain. Iya. Nah, bagaimana nih Pak menurut Dinas Kesehatan? Apakah ini juga PR berat ini terkait menyampaikan kepada masyarakat bahwa virus ini sebenarnya banyak begitu? Ya, gimana tanggapannya Pak? Terima kasih. Jadi prinsipnya adalah begini, karena virus ini terkait dengan imun, ini merupakan tantangan yang sangat besar. Beda halnya dengan penyakit TBC yang disampaikan Bapak tadi. Kalau TBC itu kan gejalanya jelas, ada batuk dan sebagainya, kemudian secara fisik mungkin agak kurus dan sebagainya. Nah, terkait dengan COVID ini bahkan ada istilah orang tanpa gejala. Nah, ini sebenarnya hal yang terberat bagi kita. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus juga meminta kesadaran masyarakat, terutama bagi orang-orang yang dari luar daerah, terutama daerah merah, mungkin dari Samarinda dan sebagainya. Hendaknya itu sebaiknya kami himbau itu melaporkan sesegera mungkin ke puskesmas, supaya puskesmas bisa memonitor. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak sempat, hendaknya juga harus ada isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, isolasi mandiri ini tentunya bertujuan untuk mengurangi interaksi dengan orang, dan selama 14 hari juga itu kita harus monitor apakah ada gejala tidak. Kalau memang ada gejala batuk, sesak, pilek dan sebagainya, hendaknya langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, tentunya sesuai dengan wilayah kerjanya. Mungkin kalau di daerah Jenderal Sudirman, ke Puskesmas Tanah Grogot, mungkin kalau di Tapis mungkin ke Puskesmas Sanaken dan sebagainya dan selanjutnya. Baik, saya ke Pak Doni dulu nih. Tadi ada yang perlu saya garis bawahi bahwa ada pengawasan dari luar daerah. Nah, kalau kita melihat ini kan banyak sekali ya angkutan begitu ya. Dan kita juga tidak bisa melarang karena merupakan usaha mereka transportasi. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Samarinda, Balikpapan. Nah, ini upaya apa Pak yang dilakukan jajaran kepolisian ya Pak? Baik, jadi kita selalu bertindak ini nggak bisa sendiri-sendiri. Kita selalu menggandeng instansi terkait. Mungkin kalau kami mungkin di daerah Longkali perbatasan itu kita ada posko, Pak. Nah, posko itu nanti dibantu oleh rekan-rekan polsek, kemudian dari kecamatan, kemudian dari rekan-rekan yang lainnya itu sama-sama semuanya melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kita bersinergi semua instansi ini saat ini, mulai dari pengukuran suhu tubuh, kita melakukan screening. Kalau memang yang belum pakai masker wajib menggunakan masker. Nah, langkah-langkah tersebut itu yang sudah kita lakukan setiap harinya. Tujuannya adalah untuk memfilter sebenarnya, dan juga untuk di dalam kota sendiri, terutama di Kecamatan Tanah Grogot, kami setiap harinya, terutama di tempat-tempat keramaian, itu kalau sekitar jam 10, mungkin nanti siang ataupun malam pun kami lakukan secara bersama-sama. Jadi kami melakukan upaya-upaya tersebut tujuannya adalah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasir. Demikian. Baik, kalau kita juga melihat Pak ya, artinya terjadinya perkumpulan anak-anak muda sekarang itu kan banyak terjadi malam hari gitu. Mungkin kalau siang hari hanya di pasar, di pusat perbelanjaan dan beberapa toko. Di malam hari mungkin apalagi malam minggu begitu Pak ya. Banyak yang di jalur gitu ya, kilometer 5. Nah, ini gimana nih Pak cara pendekatan sosial, karena memang kalau kita lihat di lapangan ada pro dan kontra begitu. Nah, ini gimana Pak pengalaman di lapangan? Silakan. Jadi baik, kalau pengalaman kami memang di awal-awal masyarakat masih ada yang tidak nurut karena sifatnya masih kita mengingatkan dan menghimbau. Kemudian setiap malam minggu pun kita pasti ada patroli bersama, patroli gabungan. Mulai dari Disub, Pol PP, kemudian BPBD, kemudian nanti dari Kodim, rekan-rekan Kodim, kemudian nanti dari dinas-dinas yang lain pun kita melaksanakan patroli gabungan. Tentunya kita mengingatkan kembali kepada masyarakat, mungkin sedang ada yang
makan-makan di kafe atau sedang di angkringan, kita selalu mengingatkan. Bahkan seringkali kami ngecek, Pak. Jadi kami ngecek, tolong Pak, coba yang udah ada maskernya yang gunakan kami cek. Bapak bawa masker? Bawa. Dan alhamdulillah kalau untuk posisi saat ini masyarakat pada umumnya sudah paham dan sadar dan sudah mulai patuh untuk menggunakan masker. Memang pada saat awal-awal kami mengalami kendala, masyarakat mungkin ada yang tertinggal, masyarakat mungkin itu. Ya di saat awal kami bagikan, malah yang mungkin ketinggalan kami bagikan. Sehingga tapi kami ingatkan kembali kalau nanti kemudian hari tertinggal dan masa sosialisasi telah selesai, mungkin nanti akan kami berikan sanksi. Nah, akhirnya mereka terbiasa karena setiap hari diingatkan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini mungkin kalau untuk di Pasir sendiri sudah masyarakat sudah mulai tertib. Bahkan juga kemarin kita bersama-sama dengan Pemkab dan TNI juga semua untuk di Senaken juga sudah membuat kawasan wajib masker. Itu sebenarnya sebagai trigger atau pemicu supaya gaung penggunaan masker itu kepada masyarakat di seluruh lokasi maupun di seluruh lapisan masyarakat wajib menggunakan masker. Dan memang ini tidak boleh terputus, Mas. Artinya mulai sosialisasi pun terus dilakukan, kemudian nanti operasi justisi pun terus dilakukan. Ini secara kesinambungan harus terus dilaksanakan selama masa pandemi ini. Jadi kalau ada sekali kita tidak melakukan, mungkin nanti masyarakat juga lupa, terlena, sehingga harus dimulai dari awal lagi. Jadi mulai saat ini adalah kita selalu terus-menerus untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Demikian. Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan bincang-bincang kita bersama dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pasir, AKP Doni Dwija Romansa ya, dan juga Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Penularan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, ada Bapak Eko Arianto yang sudah menjelaskan terkait dengan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pasir, dan tadi juga disampaikan terkait data-data ada sekitar 155 yang positif begitu Pak ya. Ya, Pak Doni tadi juga disampaikan bahwa ya Pak? Ya? 255. 255 Pak ya. Ya. Baik, Pak Doni juga sebelumnya kegiatan dalam rangka HUT Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-65 ini juga sudah dilaksanakan. Betul, Mas. Bagi-bagi sembako ya. Nah, ini dipusatkan kepada siapa nih bagi-bagi sembako? Jadi memang kemarin dalam rangkaian hari ulang tahun lalu lintas ini kami melaksanakan rangkaian kegiatan yang memang lebih kalau dulu mungkin acara yang betul-betul besar, kalau sekarang kami syukuran sendiri sudah kami laksanakan secara sederhana tadi pagi. Kemudian sebelum-sebelumnya kami melakukan bakti sosial. Sasarannya memang para pengemudi ojek, kemudian tukang beca, kemudian pengemudi bus juga, kemudian mungkin para yang pemulung-pemulung itu Mas, yang kami temui di lapangan itu kami berikan paket-paket sembako. Dan memang tidak bisa seluruhnya kami sentuh, namun setidaknya kami sedikit memberikan bantuan ini dengan harapan dapat bermanfaat dan meringankan masyarakat yang terdampak karena pandemi ini. Kemudian juga kami melakukan anjang sana, dan juga kami melakukan bakti sosial kepada korban-korban laka lantas. Nah, jadi korban-korban laka lantas ini ada yang kemarin kita datangin kondisinya masih terbaring di rumahnya dalam perawatan. Itu kami datangi juga dan kami berikan bantuan, dan dengan harapan ini menjadi semangat buat para korban-korban tersebut, dan minimal dari kunjungan tersebut keluarga korban pun merasa terperhatikan dengan adanya kehadiran kami, bukan cuma sebatas untuk penanganan kasusnya, tapi juga kepedulian kami terhadap korban laka lantas. Demikian. Baik. Saya ke Pak Eko dulu Pak ya. Tadi disampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari jajaran kepolisian dalam rangka hari ulang tahun
lalu lintas Bayangkara ke-65 tahun 2020 di sederhana tapi sangat bermanfaat ini. Nah, bagaimana ini Pak tanggapannya terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh jajaran kepolisian dari Dinas Kesehatan? Silakan Pak. Terima kasih. Tentunya kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Lantas atau Polres yang mana sudah berpartisipasi, karena bagaimanapun bentuk sumbangannya saya yakin tetap tepat sasaran dan tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang menjadi sasaran sehingga dapat meringankan beban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya ini merupakan pemicu bagi kita semua. Kita harus peduli terhadap sesama. Jadi jangan kita berdiri sendiri, tapi bagaimana kita mempunyai rasa empati, rasa toleransi terkait kepada tadi disampaikan korban laka lantas dan sebagainya. Nah, artinya secara umum kita harus peduli kepada sama di saat pada masa COVID ini, karena secara umum kita sebenarnya mengalami keterpurukan karena bagaimanapun dengan adanya COVID ini peredaran ekonomi dan sebagainya itu kan terganggu. Dan sekali lagi saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya sehingga tentunya secara umum dapat juga meningkatkan derajat kesehatan yang pada akhirnya juga untuk mengurangi kasus meningkatnya COVID-19 ini. Iya, baik. Kita kalau boleh menyinggung sedikit, kan sekarang sudah ada beberapa tempat wisata yang dibuka gitu Pak ya. Bahkan juga sudah ada yang ditutup. Nah, saya juga pengen dengar ini. Saya ke Pak Eko dulu ya sebelum ke Pak Doni terkait dengan lalu lintasnya nanti sampai tempat wisata. Pak Doni bagaimana? Pak Eko bagaimana tanggapannya terkait dengan tempat wisata yang dibuka begitu? Terima kasih. Kami di Dinas Kesehatan selalu berkoordinasi kepada puskesmas yang di bawah. Apabila di daerahnya ada tempat-tempat yang wisata yang dibuka, hendaknya juga melaksanakan himbauan-himbauan atau semacam banner-banner atau spanduk dan sebagainya terkait anjuran melaksanakan protokol kesehatan. Karena bagaimanapun salah satu upaya untuk mengurangi penularan COVID ini adalah kan mengurangi kerumunan. Nah, di satu sisi kita tetap menggeliatkan wisata, kebutuhan dasar manusia untuk mencari hiburan dan sebagainya, tapi di satu sisi kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan, yaitu dalam hal pemakaian masker dan sebagainya. Kemudian juga tidak terlalu masyarakat itu berkumpul terlalu banyak, karena itu merupakan risiko juga untuk terjadinya penularan. Karena kita tahu penularan itu tidak diketahui karena sifatnya virus, dan seperti saya katakan tadi tidak ada yang ada istilah orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini sangat berbahaya sebenarnya. Nah, sehingga pada kesempatan itu kami selalu menghimbau kepada teman-teman di puskesmas apabila di daerah wilayahnya ada membuka suatu objek wisata yang di situ tempat berkumpulnya masyarakat, hendaknya itu berpartisipasi, memberikan arahan dan anjuran untuk tetap memakai masker, kemudian juga menjaga jarak dan sebagainya. Baik. Gitu, ya, kalau kita berbicara teknis Pak Eko ya. Nah, ini kan penyebarannya dengan kita menggunakan masker secara tidak langsung memutus penyebaran virus corona. Nah, selain itu apa Pak? Kira-kira kontak langsung, berjabat tangan. Nah, ini kan juga kerap kali. Contoh, mohon maaf, mungkin foto bersama. Dapat tidak sadar kita bersentuhan begitu ya. Nah, ini gimana Pak Eko? Mungkin kita dari konteksnya dulu. Ada kita memakai istilah 4M malah. 4M ya. Pertama adalah memakai masker. Kemudian mencuci tangan. Kemudian ketiga adalah menjaga jarak, social distancing. Keempat adalah mengurangi yang tadi yang saya sampaikan terkait dengan wisata, mengurangi keramaian-keramaian. Jadi ada kaitannya tadi. Yang kedua yaitu dengan sering mencuci tangan. Memang alangkah baiknya kita selalu rajin mencuci tangan. Nah, pertanyaannya adalah di semua aktivitas kita ini terkadang tanpa disengaja kita menyentuh kursi, meja yang dalam tanda kutip kita tidak tahu apakah media itu bersih tidak. Makanya dianjurkanlah pertama mencuci tangan. Kemudian terkait dengan salaman, sebaiknya kami anjurkan ya jangan ya kan, mungkin dalam bentuk yang lain atau sikut kah atau dengan
kode, simbol dan sebagainya. Itu mungkin upaya-upaya yang dilakukan. Baik. Itu yang terkait dengan yang kedua, cuci tangan. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Nah, menjaga jarak. Oke, silakan sampai saat ini salah satu contoh pelaksanaan ibadah di masjid-masjid Ya. tetap dilaksanakan, tapi dengan protokol kesehatan adalah tetap menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Kemudian juga di depan masjid ada tempat cuci tangan. Nah, artinya secara umum masyarakat ini pelan-pelan dididik dan pelan-pelan juga itu masyarakat menyadarin. Nah, karena kita tahu kita tidak mungkin memberikan semacam motivasi atau penjelasan ke masyarakat langsung diikutin semua. Artinya belum proses. Nah, apalagi ini dengan terbitnya Perbup nomor 78 tahun 2020, tentunya masyarakat ini lebih hati-hati. Ini berarti memang betul-betul dalam keadaan darurat, sehingga sampai dikeluarkan Perbup dan sebagainya. Nah, ini salah satu upaya kembali ke konteksnya adalah untuk mengurangi penularan peningkatan COVID-19. Baik. Kemudian yang keempat itu tadi mengurangi keramaian itu kan. Nah, tentunya kita harus menyadarin, oke, itu merupakan kebutuhan supaya meningkatkan imunitas kan. Kita bersenang-senang, tapi kita harus mempunyai edukasi ada batasan-batasan terhadap begitu, ya, ada batasan-batasan juga. Artinya kita harus mengedukasi diri sendiri. Oh, ini sesuai koridornya, kita harus mengurangin berkerumunan di tempat massal dan sebagainya. Nah, itu tentunya kembali tadi untuk mengurangi penambahan atau meningkatnya kasus COVID-19 ini. Baik, Pak Eko, sebelum Ya. closing statement Ya. Untuk memberikan himbauan. Ya. Nah, saya ada satu pertanyaan nih terkait dengan penggunaan cairan disinfektan. Iya. Bahwa ada rumor juga bahwa ini kan sangat bahaya. Karena apabila disemprotkan ke mata, Iya. bahkan dapat berakibat buruk. Iya. Nah, bagaimana dengan cairan disinfektan ini, Pak? Iya. Begini, sebenarnya sesuai asalkan tidak berlebihan, baik aja. Permasalahannya itu kita frekuensi berapa kali pakai disinfektan, ya kan? Sebaiknya berapa kali? Sebaiknya itu sebelum melakukan aktivitas sudah. Hanya saja konsentrasi lagi. Kita kan kalau masyarakat awam tahunya beli disinfektan, Ya. dengan menyemprot disinfektan, artinya nanti virus mati. Nah, itu sebenarnya ada bakteri-bakteri juga yang bermanfaat. Jadi sebaiknya mencuci tangan itu dengan sabun, dengan air mengalir. Artinya dengan air mengalir itu kan air netral, Ya. sehingga bakteri yang diperlukan itu bisa mati. Tapi yang tidak yang tidak diperlukan mati, tapi yang diperlukan tetap hidup dengan adanya air mengalir itu. Itu. Kemudian ada ini lagi closing statement dari saya terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan peningkatan ini. Yang pertama jelas tentunya sosialisasi. Kemudian yang kedua pelaksanaan rapid test. Nah, pelaksanaan rapid test itu untuk sementara pelaksanaannya yang digratiskan diperuntukkan untuk mahasiswa dan pelajar. Nah, sedangkan untuk masyarakat itu dianjurkan ke klinik atau ke rumah sakit. Terkait dengan pemeriksaan rapid untuk pelajar dan mahasiswa itu terlebih dahulu mengusulkan ke tim gugus COVID di Kabupaten Pasir. Nah, setelah ada semacam rekomendasi itu turun ke Dinas Kesehatan dan dilakukan pemeriksaan rapid. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaannya itu dilaksanakan 3 kali seminggu. Yang pertama hari Senin, kemudian yang kedua hari Rabu, yang ketiga hari Jumat. Itu kapan mulai diberlakukan, Pak Eko? Sudah sejak adanya COVID ya. Ya, sejak COVID. Jadi pada kesempatan ini kami himbau kepada masyarakat yang mempunyai anak yang mungkin dia sebagai mahasiswa atau pelajar, hendaknya silakan mengajukan permohonan untuk dilaksanakan pemeriksaan rapid di Dinas Kesehatan. Baik. Nah, atas dasar itu nanti Dinas Kesehatan akan mengeluarkan hasilnya yang memerlukan hanya sekitar 15 menit pembacaannya, mungkin administrasinya mungkin paling lambat 20 menit sudah bisa dikeluarkan hasilnya secara tertulis. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, yang ketiga adalah swab. Nah, swab ini dilakukan pada yang pertama orang yang kontak dengan penderita positif.
Nah, tentunya itu harus di swab. Nah, kemudian kontak ini dilakukan oleh teman-teman yang tracing di puskesmas yang dibantu oleh dinas kesehatan di seksi surveillance imunisasi. Jadi salah satu contoh umpamanya ada yang positif di desa Krayan Makmur, yang terakhir di Tajur Mulia. Tajur Mulia. Nah, itu ada sekitar 70-an yang harus di swab. Nah, ini kan ada tim swab di tim gugus ini. Jadi karena banyak, tim swab itu mendatangin ke Tajur Mulia. Baik. Jadi artinya mempermudah masyarakat untuk dilakukan pemeriksaan swab. Itu yang pertama tadi, yang kontak dengan penderita positif. Kemudian yang kedua adalah yang wajib di swab adalah yang di reaktif tadi. Nah, kalau sudah direaktif berarti kelanjutannya ada di swab juga. Nah, tidak pertimbangan karena itu terkait dengan kekebalan karena di situ sudah bisa terpapar. Nah, nanti kalau memang sudah diketahui hasilnya, bisa disampaikan. Dan yang lebih penting lagi ini masyarakat juga terkait dengan swab. Teman-teman dari dinas kesehatan dan puskesmas sudah melakukan tracing kepada orang yang kontak dengan benar positif. Salah satu contoh namanya dari Puskesmas Longikis. Ini datanya yang didapat mungkin sekitar 25. Nah, tapi yang mau melaksanakan swab tentunya pada saat tracing itu teman-teman sudah memberikan penjelasan perlunya di swab dan sebagainya. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat yang dari 25 itu paling ada 18 atau tidak 100%, mungkin hanya 80%. Nah, ini kami pada kesempatan ini menghimbau kepada masyarakat. Jadi, apapun himbauan yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan dalam hal ini seksi surveillance imunisasi dan seksi surveillance di puskesmas hendaknya dilakukan. Karena itu yang berakhir referensi pertimbangan medis, bukan pertimbangan ekonomi, bukan pertimbangan sosial. Artinya kalau sudah pertimbangan medis itu terkait dengan risiko penularan dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan seandainya yang tidak mau di swab ini sebenarnya positif, itu kan bisa menularkan ke berapa orang. Baik. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya ini lagi proses hasil swab itu runningnya di rumah sakit kan hanya 30 sampel. Artinya tidak serta merta mungkin di minggu kemarin diambil swabnya minggu sekarang ada hasilnya belum bisa. Karena berproses juga. Jadi yang di swab itu timnya kan tim dari Rumah Sakit Panglima Sebaya, kemudian data itu ya kalau sudah ada hasilnya disampaikan ke dinas kesehatan dalam bentuk print out. Nah, bisa jadi dinas kesehatan memfasilitasi bagi karyawan perusahaan atau mahasiswa yang sesegera mungkin harus melakukan pekerjaannya, kami proaktif ke Rumah Sakit Panglima Sebaya untuk menanyakan apakah si A ini positif atau negatif, sehingga bisa di print out duluan. Mungkin itu. Ya, nampaknya ini semakin menarik. Kita sudah 30 menit, Pak Doni. Baik, saya ke Pak Doni dulu, Pak Eko ya. Terkait dengan tadi kita singgung masalah tempat wisata yang ada yang buka, ada yang tidak. Nah, ini mohon ditanggapi nih, Pak Doni, silakan. Iya, jadi kalau kami prinsipnya memang misalnya pun memang tempat wisata itu sudah dibuka, kami selalu bekerja sama dengan instansi terkait dan selalu koordinasi juga. Manakala memang itu masih bisa dilakukan, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan juga kepada masyarakat mungkin yang tadi sudah disampaikan Pak Eko, harus selalu memperhatikan protokol kesehatan. Yang minimal tadi 4M tersebut itu harus dilaksanakan. Jangan sampai nanti kalau masyarakat sendiri lalai sehingga nanti angka pasien yang terkonfirmasi positifnya terus bertambah di Kabupaten Pasir. Jangan sampai nanti situasi mungkin yang pernah kita lihat di media ya sampai di lockdown dan lain sebagainya, itu akan merugikan masyarakat sendiri. Oleh karena ini kita tidak bisa cuma TNI, Polri, dan Pemkab, dan lain sebagainya, ini semua harus sama-sama kita peduli dan turut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID yang sampai dengan saat ini mungkin belum ada obat maupun vaksinnya. Demikian. Baik, mungkin terakhir di closing statement, Pak Doni memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat terkait dengan menggunakan protokol kesehatan, seperti dengan 4M tadi, begitu. Silakan. Jadi kami dari Satlantas Polres Pasir mengingatkan kembali kepada masyarakat
khususnya di Kabupaten Pasir, terutama pada saat keluar rumah agar selalu menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan juga pada saat berkendara, saya selalu mengingatkan agar memperhatikan ketertiban dan disiplin dalam berlalu lintas. Jangan sampai di situasi pandemi ini mungkin karena kelalaiannya sehingga terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan bagi masyarakat sendiri. Mungkin demikian Mas, dan selalu berhati-hati dalam berkendara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni sudah hadir di studio Suara Dayataka di kesempatan siang hari ini ya. Terakhir mungkin Pak Eko bisa menyampaikan closing statement himbauan kepada seluruh masyarakat mewakili dari Dinas Kesehatan, silakan. Ya, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau kepada masyarakat sekali lagi, apapun yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dalam ini kesehatan, mari kita ikuti bersama-sama. Karena bagaimanapun ini adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Tentunya ini adalah upaya untuk pencegahan peningkatan. Kalau sudah terjadi, tentunya ini memang kapasitas kita. Ada istilah di Dinas Kesehatan bahwa masalah kesehatan tidak akan mungkin terpecahkan apabila institusi kesehatan aja yang melaksanakan. Tentunya keterlibatan masyarakat dalam hal ini yang terkait dengan COVID, marilah kita masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang meliputi 4M tadi. Yang pertama masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan massal dan sebagainya. Untuk itu sekali lagi kami menghimbau dengan sangat kepada masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selesai sudah tugas saya menemani Anda di bincang-bincang kita di siang hari ini di program Halo Polisi. Terima kasih Pak Doni sudah sama terima kasih hadir di studio ya, dan Pak Eko juga sudah hadir. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, nampaknya tadi semakin menarik, tapi nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya begitu. Siap. Baik, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda setia bersama kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih Presiden Joko Widodo untuk rakyat yang membantu pemerintah dengan tetap tinggal di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah,